Bus Sri Padma Kencana yang masuk ke jurang di Sumedang, Jawa Barat semalam ini berhasil diangkat ke bahu jalan. Hingga kemarin malam korban meninggal dunia mencapai 29 orang, sementara puluhan orang lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Satu orang korban luka yang sempat dirawat di ICU RSUD Sumedang, Kamis malam dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, ada 29 orang meninggal dunia dalam insiden bus masuk jurang di kawasan Tanjakan Cai, Sumedang. Sementara itu, korban luka yang dirawat di instalasi gawat darurat sebagian besar telah dipindahkan ke ruang perawatan. Olah tempat kejadian perkara dilakukan polisi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang. Olah TKP dilakukan polisi yang turun langsung ke dalam jurang sedalam 5 meter. Sejumlah barang bukti dibawa polisi dari tempat kejadian perkara. Oleh TKP sementara sepertinya itu, tapi sekali lagi untuk secara menyeluruh nanti kita lihat setelah hasil analisis lebih dalam. Kira-kira kapan Pak bisa keluar hasil analisisnya? Bisa 1 atau 2 hari. Ya. 1 atau 2 hari. Nah, sekarang masih dalam proses ya, mudah-mudahan sekarang lagi selesai. Salah seorang korban selamat, Imam, seorang guru yang ikut dalam rombongan ziarah ke Pamijahan, Garut, Jawa Barat, menuturkan sebelum terjadi kecelakaan, bus melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga rem tidak berfungsi. Imam dan lainnya sempat menanyakan kepada sopir terkait kejanggalan ini. Namun sopir mengatakan karena kampas remnya masih baru. Pak, emang di perjalanan itu sempat tercium bau. Saya tanyakan, ini kenapa mobil kok bau? Ini biasanya kampas remnya masih baru. Ya udah kalau gitu mah berarti bagus lah gitu ya, nggak ada masalah. Nah itu terasa pas pulang. Penumpang hanya bisa pasar Raja Tibet karena itu sudah terlalu kencang. Kita semuanya panik. Saya juga pegang anak saya itu terlempar. 27 korban kecelakaan bus masuk jurang di Sumedang Kamis siang dimakamkan di sejumlah titik pemakaman umum Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang, Jawa Barat. Untuk mendoakan para korban, menurut rencana warga Desa Paku Haji akan melaksanakan doa bersama secara massal di sejumlah musola dan masjid desa setempat. Badan bus Sri Padma Kencana sendiri telah berhasil diangkat dari dalam jurang. Bus kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kecelakaan yang terjadi pada Rabu petang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan dari kecelakaan bus masuk jurang di Sumedang, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fadlianto Sugiono di RSUD Sumedang. Fadli, selamat siang. Bagaimana kondisi dari para korban di RSUD hingga siang hari ini, dan apakah kemudian korban ini sudah ada yang diperbolehkan pulang? Ya, Nino, dari pantauan kami di lapangan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bahwa sekitar 20 pasien atau korban kecelakaan kemarin masih dalam perawatan di rumah sakit daerah Kabupaten Sumedang. 2 diantaranya masih dalam perawatan di ruang IGD karena kondisinya masih kritis dan membutuhkan perawatan intensif. Sementara sebagian korban yang mengalami luka ringan dan luka sedang oleh pihak rumah sakit diizinkan untuk pulang ke rumah dan dalam perawatan berjalan untuk selalu cek ke rumah sakit. Nilo. Sebagian sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada yang harus menginap, utamanya adalah di IGD mengingat kondisinya masih kritis. Nah, ya. Ada juga olah TKP yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin. Apa sudah ada informasi terkait dengan apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini? Dari hasil informasi data dari pihak kepolisian Polres Sumedang, bahwa pihaknya masih melakukan penyidikan terkait kecelakaan yang menewaskan puluhan korban penumpang bus naas tersebut. Dan rencananya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan secara estafet, mulai dari para penumpang,
para sopir dan pihak yang memiliki PO sendiri, Nilo. Masih proses penyidikan masih terus dilakukan sekarang ini. Iya. Tanjakan Cai ini kan sering terjadi kecelakaan di sana begitu, atau ini memang menjadi jalan yang rawan akan kecelakaan. Apakah ada upaya perbaikan misalnya yang dilakukan di Tanjakan Cai ini, Fadli? Ya, keterangan dari pihak kepolisian juga tadi mengatakan bahwa pihaknya menghimbau untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, dan lainnya untuk tidak melintasi jalur yang sempat menjadi lokasi kecelakaan maut yang menewaskan puluhan korban tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga rencananya ke depan akan memasang pagar di lokasi kejadian untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang terjadi kemarin terulang kembali. Nilo. Ada rencana pemasangan pagar agar tidak ada kasus serupa, kasus bus yang masuk ke dalam jurang dan kemudian mengakibatkan begitu banyak orang meninggal dunia. Terima kasih laporan Anda, Fadlianto Sugiono, jurnalis Kompas TV langsung dari Sumedang, Jawa Barat.